Setelah mengerjakan jurnal penyesuaian, tahap selanjutnya adalah mengisi kertas kerja atau worksheet. Ada 5 kolom yang harus diisi. Untuk kolom pertama, yaitu trial balance, teman-teman cukup pindahkan saja saldo yang ada di unadjusted trial balance beserta nomor akun dan nama akunnya. Jangan lupa catat seluruh saldo debit dan kredit beserta dengan total saldo. Kalau sudah, tahap selanjutnya adalah mengisi kolom adjusting entries. Untuk mengisi kolom ini, teman-teman perhatikan kolom rekapitulasi yang ada di jurnal penyesuaian. Masukkan seluruh saldo di sisi debit sesuai dengan nomor akunnya. Lalu, masukkan juga saldo yang ada di sebelah kredit. Dan jumlahnya juga tinggal dicatat saja, sama dengan jumlah yang ada di jurnal penyesuaian. Kalau kedua kolom ini sudah terisi, maka sekarang teman-teman sudah bisa menghitung saldo untuk dicatat ke kolom adjusted trial balance. Caranya, ingat aturan saldo normal. Yang pertama, untuk akun 1, itu termasuk ke dalam akun aset. Nah, aset, saldo normalnya akan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Jadi, ketika ada entry penyesuaian di debit, maka tinggal ditambahkan dengan saldo yang ada di trial balance. Tapi kalau ada entry penyesuaian di kredit, maka dikurangkan. Kecuali untuk akun kontra aset. Akun kontra itu adalah akun yang meskipun termasuk ke dalam kategori aset, tapi saldonya berlawanan. Nah, di sini akun kontra ada akun allowance dan akun akumulasi depresiasi. Untuk kedua tipe akun ini, meskipun termasuk aset, saldo normalnya ada di sebelah kredit. Jadi, kalau ada entry penyesuaian di debit, maka harus dikurangkan. Sebaliknya, kalau sama-sama di kredit, maka tinggal ditambah. Contohnya, untuk yang pertama, ada cash in bank di debit, lalu ada penambahan lagi pada adjusting entries, maka sekarang tinggal catat saldo yang merupakan hasil penambahan. Untuk petty cash dan accounts receivable, karena tidak ada entry, maka tinggal dicatat kembali. Lalu di sini allowance ada penyesuaian di sebelah debit sehingga mengurangi saldo yang ada di trial balance. Catat hasil perhitungannya. Lalu teman-teman bisa lanjut hitung sampai dengan akun akumulasi depreciation untuk automobile. Lalu lanjut ke akun nomor 2, itu adalah akun hutang. Nah, akun hutang atau kewajiban itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Jadi, saat ada entry penyesuaian yang juga di kredit, maka tinggal ditambah. Sedangkan kalau ada entry penyesuaian di debit, maka harus dikurangkan. Seperti itu. Lalu untuk akun 3 itu adalah akun modal atau ekuitas. Nah, di sini akun modal itu saldo normalnya ada di kredit, kecuali untuk dividen. Dividen ini adalah akun kontra. Jadi, meskipun termasuk modal, tapi saldonya ada di sebelah debit. Nah, kalau teman-teman sudah selesai menghitung adjusted trial balance untuk nomor akun 1, 2, dan 3, maka selanjutnya salin hasil perhitungan saldo ke kolom Statement of Financial Position. Khusus untuk akun 1-3, yaitu akun aset,
kewajiban, dan ekuitas. Lalu selanjutnya, di akun 4 itu ada pendapatan. Nah, pendapatan ini saldo normalnya ada di kredit. Kecuali untuk akun kontra, yaitu sales discount dan sales return, itu saldonya ada di sebelah debit. Karena tidak ada entry penyesuaian, maka tinggal dicatat kembali nominalnya di kolom adjusted trial balance. Lalu akun 5 dan 6 itu adalah akun beban yang saldo normalnya ada di debit, maka saat ada entry penyesuaian yang sama-sama di debit, tinggal ditambah, kecuali kalau ada entry penyesuaian di kredit, itu saldonya harus dikurangi. Kemudian lanjut ke akun 8. Akun 8 ini adalah akun pendapatan lain-lain. Akun pendapatan itu saldo normal ada di kredit, maka saat ada entry penyesuaian di kredit, tinggal ditambahkan saja. Lalu yang terakhir, di akun 9 itu adalah akun beban lain-lain, yang saldo normalnya ada di sebelah debit. Jadi, saat ada entry penyesuaian yang juga di debit, maka teman-teman tambahkan saja, sehingga saldonya muncul seperti ini pada kolom adjusted trial balance. Nah, sekarang seluruh kolom adjusted trial balance itu sudah terisi. Dan selanjutnya, teman-teman bisa pindahkan saldo pada akun 4 sampai dengan akun 9 ke income statement. Tinggal disalin saja seperti ini. Dan jangan lupa jumlahkan. Untuk adjusted trial balance, jumlahnya sudah balance, yaitu 33.909.592.075 rupiah. Lalu untuk income statement, jumlahkan dulu masing-masing debit dan kreditnya. Simpan jumlahnya di sebelah sini. Lalu kurangkan dan selisihnya catat di kolom net income atau net loss. Baru jumlah akhirnya ditulis di bagian paling bawah kolom. Untuk statement of financial position juga sama. Jumlahkan dulu masing-masing debit dan kredit, cari selisihnya, baru tulis jumlahnya di bagian paling bawah. Jumlahnya sudah terlihat dan selisihnya harus sama. Kalau seluruh jumlahnya sudah balance, maka pengerjaan worksheet sudah selesai. Dan selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan income statement atau laporan laba rugi. Untuk bisa mengisi laporan laba rugi, cukup pindahkan akun dan saldo yang ada di kolom income statement. Yang pertama ada sales, maka langsung saja dicatat nominalnya, lalu masukkan juga sales discount dan sales return. Jangan lupa diberi tanda kurung karena akan mengurangi saldo sales. Jumlahkan sales discount dan sales return, lalu catat jumlahnya dan kurangkan dengan sales. Maka akan diperoleh nilai penjualan bersih atau net sales. Nah, sekarang cari gross profit atau laba kotor dengan cara mengurangkan net sales dengan saldo cost of merchandise sold. Kalau sudah diketahui berapa gross profit, baru cari operating profit atau laba operasi. Masukkan dulu seluruh beban dan saldonya. Bisa dilihat di bagian worksheet. Lalu jumlahkan
Catat di bagian total operating expense dan kurangkan dengan gross profit, maka akan diketahui nilai operating profit. Nah, sekarang masukkan other revenue. Other revenue ini adalah seluruh akun yang ada di nomor 8. Masukkan nominalnya yang ada di kolom income statement. Lalu jumlahkan. Kalau sudah, masukkan juga other expense, yaitu akun yang ada di nomor 9 pada worksheet. Dan jumlahkan juga, lalu catat. Dan jangan lupa diberi kurung, karena other expense akan mengurangi operating profit. Nah, sekarang cari nilai net income dengan cara operating profit ditambah total other revenue dikurangi total other expense. Maka diperoleh hasilnya harus sama dengan selisih yang ada di bagian worksheet tadi, yaitu 2.620.493.525. Selesai dengan income statement, tahap selanjutnya adalah change of equity statement. Untuk mengisi lembar ini caranya cukup mudah. Yang pertama, masukkan dulu stok kapital. Lihat saldonya di bagian worksheet pada kolom statement of financial position, yaitu ada sebesar 4.662.000.000. Lalu masukkan juga retained earning yang ada di kolom statement of financial position pada worksheet dan jumlahkan dengan stok kapital. Hasilnya simpan di kolom equity. Lalu sekarang masukkan net income yang tadi sudah dihitung di income statement. Dan masukkan juga dividen. Bisa dilihat di bagian worksheet pada kolom statement of financial position. Kalau sudah, sekarang hitung ending balance. Untuk stok kapital, karena tidak ada penambahan dan pengurangan, maka tinggal dicatat kembali saldonya. Lalu untuk retained earnings, tambahkan dengan net income, lalu kurangkan dengan dividen. Untuk bagian equity, jumlahkan antara kolom stok kapital dan retained earning. Untuk net income, karena di bagian stok kapital tidak ada saldo, maka tinggal dicatat kembali. Lalu dividen juga catat kembali. Dan baru untuk ending balance, jumlahkan antara stok kapital dengan retained earning. Maka akan diperoleh total equity akhir sebesar 19.552.556.225. Lanjut ke Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Pada laporan ini, teman-teman cukup mencatat aset, lalu kewajiban atau liabilities, dan modal atau equity. Masukkan masing-masing akun beserta saldonya yang ada di kolom Statement of Financial Position pada worksheet. Nah, yang pertama, untuk aset, jangan lupa kelompokkan menjadi aset lancar atau current asset dan aset tetap.
Aset lancar ada dari cash in bank hingga prepaid income tax, artikel 25. Lalu dari land hingga akumulasi depresiasi automobil, itu adalah aset tetap. Masukkan saldonya. Untuk accounts receivable, saldo yang dicatat adalah saldo piutang bersih, yaitu piutang yang sudah dikurangi dengan allowance. Kalau sudah dicatat seluruh current asset atau aset lancar, maka jumlahkan dan catat jumlahnya di bagian total current asset. Lalu pada fixed asset, saldo yang dicatat adalah saldo yang sudah dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Kecuali untuk tanah, langsung saja dicatat nominalnya. Kalau masing-masing aset tetap sudah dikurangi dengan akumulasi depresiasi, maka tinggal dijumlahkan dan catat di bagian total fixed asset. Lalu tambahkan total current asset dengan total fixed asset, maka akan muncul total aset. Lalu pada bagian liabilities, yaitu di nomor akun 2, itu terbagi ke dalam dua kategori, yaitu ada current liabilities atau utang lancar yang jangka waktu pembayarannya kurang dari setahun, dan ada utang jangka panjang yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Catat seluruh akun dan masing-masing saldonya. Untuk long term liability hanya ada satu, yaitu BTPN loan. Jumlahkan total current liabilities, lalu catat dan tambahkan dengan long term liability. Maka total liability sudah diketahui. Dan sekarang masukkan equity. Equity yang ada di Statement of Financial Position bukan equity yang ada di worksheet, tapi equity yang ada di Change of Equity Statement, yaitu pada bagian ending balance. Teman-teman tinggal masukkan saldo stok kapital dan retained earnings. Seperti ini, lalu jumlahkan dan catat di bagian total equity. Kalau sudah, tinggal tambahkan total liability dan total equity, maka akan diperoleh angka yang sama dengan total aset. Kalau sudah balance seperti ini, maka Statement of Financial Position sudah selesai dikerjakan. Lanjut ke Cash Flow Statement atau laporan arus kas. Untuk mengisi cash flow, teman-teman butuh 4 dokumen, yaitu Cash Receipt Journal, Cash Payment Journal, Petty Cash Journal, dan Bank Reconciliation. Ada 3 bagian cash flow yang harus diisi, yaitu from operating activities, lalu investing, dan financing. Yang pertama, untuk operating activities itu berhubungan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas pada kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini masukkan dulu jumlah kas yang diterima. Baru masukkan jumlah kas yang dikeluarkan untuk melakukan sejumlah pembayaran. Yang pertama, ada penerimaan kas dari customer atau dari pelanggan. Jumlahnya bisa dilihat di Cash Receipt Journal, yaitu pada kolom Cash in Bank. Tinggal masukkan saja seluruh kas yang diterima. Seperti ini. Lalu yang kedua,
adalah penerimaan kas dari interest income atau pendapatan bunga. Jumlahnya bisa dilihat dari bank reconciliation. Tinggal disalin saja ke cash flow statement. Lalu jumlahkan, maka sudah diperoleh saldo kas yang diterima dari aktivitas operasi. Nah, sekarang teman-teman catat pengeluaran kas dari setiap transaksi yang ada di Cash Payment Journal dan Petty Cash Journal. Yang pertama adalah pembayaran kas ke supplier. Buka Cash Payment Journal, lalu masukkan jumlah pembayaran yang ada di kolom Account Payable ke dalam cash flow. Kemudian accrued expense itu ada di bagian cash payment dan petty cash. Pada cash payment, ada accrued expense untuk membayar gaji terutang sebesar 89.894.700 di akun 2120. Lalu di petty cash ada lagi pembayaran accrued expense. Maka tinggal dijumlahkan. Lalu catat jumlahnya di cash flow statement sebesar 95.051.100. Kemudian ada pembayaran VAT payable, income tax artikel 21 payable, dan income tax artikel 2529 payable. Saldonya bisa teman-teman lihat di Cash Payment Journal. Nah, di sini pada nomor akun 2130, 2132, dan 2133. Lalu lanjut advertising expense, other operating, ada di bagian petty cash. Nah, di sini bisa dilihat saldonya pada bagian rekapitulasi, yaitu ada 6170 untuk advertising expense dan ada 6180 untuk akun others operating expense. Tinggal dicatat saja nominal yang dibayarkan ke dalam cash flow. Kemudian, bank service charge dan income tax pasal 4 ayat 2 itu ada di bank rekonsiliasi. Masukkan saja jumlahnya sesuai dengan jumlah yang dibayarkan. Lalu late fees expense ada di Petty Cash Journal, yaitu di nomor 9140. Catat ke cash flow statement. Dan yang terakhir, pada bagian cash payment ada pembayaran beban bunga atau interest expense yang dicatat di Cash Payment Journal pada nomor akun 9110 atas pembayaran angsuran pinjaman di transaksi tanggal 18. Nah, sekarang pengeluaran untuk membayar sejumlah transaksi sudah dicatat semua. Maka tinggal dijumlahkan dan catat jumlahnya di cash payment from operating activities. Lalu kurangkan dengan cash receipt, maka akan tersedia net cash provided by operating activities sebesar negatif 156.430.950. Lalu ada cash flow from investing activities. Bagian ini berhubungan dengan pembelian aset maupun penjualan aset, khususnya di aset tetap. Tapi pada PT Air Supply itu tidak ada transaksi
pembelian maupun penjualan aset tetap. Jadi, pada bagian cash flow tidak usah diisi, dan langsung saja ke cash flow from financing activities. Financing ini adalah pendanaan. Contohnya pada PTR Supply ada pengeluaran kas untuk membayar utang ke Bank BTPN. Jumlahnya bisa dilihat di Cash Payment Journal, dan ada juga pembayaran untuk dividen. Nah, di sini pada cash payment ada di nomor 2210 untuk pembayaran utang ke Bank BTPN dan akun 3140 untuk membayar dividen. Sekarang jumlahkan antara net cash provided by operating activities dengan masing-masing saldo yang ada di bagian cash flow from financing activities. Maka ada net decrease in cash atau penurunan bersih kas sebesar negatif 418.580.950. Kalau sudah, teman-teman masukkan saldo kas yang ada di bulan November. Bisa dilihat di bagian soal. Pada trial balance, tinggal dicatat kembali saldo cash in bank dan saldo petty cash ke dalam cash flow. Lalu jumlahkan dan tambahkan dengan hasil perhitungan net decrease in cash. Maka diperoleh hasilnya sebesar 3.486.774.800. Nah, sekarang masukkan saldo kas dan saldo petty cash di bulan Desember, yaitu yang ada di bagian Statement of Financial Position. Catat ke dalam cash flow, dan jumlahnya harus sama dengan hasil perhitungan pada bagian cash flow. Nah, di sini sudah sama, maka perhitungan cash flow sudah tepat. Lalu yang terakhir ada closing entries untuk menutup akun pendapatan, akun beban, lalu dividen, dan net income. Teman-teman tinggal catat saja akun dan saldonya, bisa dilihat dari bagian worksheet pada kolom income statement. Masukkan akun sales, lalu akun interest income, freights collected, dan late fees collected yang semula ada di kredit karena akan ditutup, maka jadi dicatat di debit. Lalu pada kredit, masukkan sales discount dan sales return. Lalu teman-teman jumlahkan seluruh saldo yang ada di debit dan kurangi dengan jumlah saldo sales discount ditambah sales return. Lalu hasilnya catat di income summary. Kemudian tutup juga akun beban, yaitu tinggal catat saja akun cost of merchandise sold, lalu seluruh akun beban, kemudian akun beban lain-lain, yaitu akun yang nomornya diawali dengan angka 9, awalnya akun beban ini ada di sebelah debit, tapi karena akan ditutup, maka jadi dicatat di sebelah kredit. Nah, debitnya diisi income summary, hasil penjumlahan seluruh saldo yang ada di kredit. Lalu tutup juga akun dividen.
sebesar 252 juta, catat di sebelah kredit, dan debitnya retained earnings. Lalu yang terakhir, tutup net income pada akun income summary debit dan kreditnya retained earning sebesar nominal laba bersih yang ada di income statement. Kalau sudah, tinggal jumlahkan debit dan kreditnya. Lalu jangan lupa rekap masing-masing akun sesuai pencatatan debit dan kreditnya. Seperti ini, rekap secara berurutan, lalu catat total debit dan kreditnya. Nah, seperti itu pembahasan untuk sesi 3 pada soal PT Air Supply. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.